Belakangan sering nggak ngerasa cuaca makin gerah? Nggak cuma Jakarta, tapi juga di banyak wilayah di Indonesia. Udahlah, karena jelang pemilu suhu politik makin panas, suhu udara juga makin tambah gerah. Memang April lalu dilaporkan terjadi heat wave atau gelombang panas di negara seperti India, Bangladesh, Myanmar, Thailand, Laos, dan Cina. Suhu beberapa kota di negara itu dilaporkan lewat 40 hingga 45 derajat Celcius. Bahkan di kota Kumarkali, Bangladesh, suhunya sempat tercatat 51,2 derajat Celcius. Indonesia memang nggak tercatat sebagai negara yang terdampak heat wave. Tapi kok merasa gerah ya? Nah, menurut BMKG, suhu terpanas di Indonesia pada April lalu memang pernah sampai 37,2 derajat Celcius di stasiun pengamatan suhu BMKG di Ciputat. Sekarang secara umum suhu tertinggi di beberapa wilayah berada di kisaran 34 hingga 36 derajat Celcius. Bulan April, Mei, dan Juni tahun ini ternyata memang jadi bulan-bulan saat suhu maksimum mencapai puncaknya. Dan ternyata lagi nih, suhu rata-rata di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia meningkat lebih dari 1 derajat Celcius dalam seratusan tahun terakhir. Kalau lihat angka peningkatannya hanya 1 derajat Celcius. Tapi peningkatan 1 derajat Celcius maknanya luar biasa buat peningkatan suhu bumi. Dan lebih parahnya lagi nih, ini ternyata melaju lebih cepat dari perkiraan. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati pernah bilang, peningkatan sebanyak itu mestinya terjadi di tahun 2030, bukan sekarang. Peningkatan 1 derajat Celcius bisa berdampak pada cuaca ekstrim, siklon tropis, hujan ekstrim, angin puting beliung, gelombang tinggi, banjir, dan juga longsor. Ancamannya sangat serius. Pemanasan global dan krisis iklim bukan lagi di depan mata. Kita sedang berada di dalamnya. Dampaknya bukan hanya bencana hidrometeorologi, tapi juga bisa berefek pada sektor pertanian. Gagal panen. Ujung-ujungnya ya umat manusia juga yang akan merugi. Kalau penyebab utama bencana itu ulah manusia sendiri, semua itu sebetulnya bisa dicegah kan? Nggak lagi kita bisa cuek sama keadaan. Paling nggak, yuk kita ingat yang paling simpel dulu. Reduce, reuse, refurbish, repair, dan recycle. Menjaga dan melindungi lingkungan berarti kita menjaga dan melindungi masa depan kita sendiri.